Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu menjaga ibadah ini, yaitu ibadah syukur, dengan selalu mencintai Allah dan taat kepadanya. Kita tidak dianggap bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala hingga kita mencintai Allah, karena syukur itu dasarnya cinta. Makanya Allah Jalla wa'ala ketika ingin mengajari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bersyukur, maka Allah ajarkan beliau dengan memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya yang paling beliau sayangi. Bukan keluarga yang lain, tapi beliau diperintah oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyembelih anak yang paling beliau cinta. Dari kisah inspiratif Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita belajar bahwa untuk bersyukur pada Allah, kita harus punya kekuatan cinta kepada Allah. Kita harus lebih mencintai Allah daripada siapapun dan apapun di dunia. Kemudian yang kedua, bersyukur itu artinya taat. Kalau orang tidak taat kepada aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak bersyukur. Banyak membantah, banyak berkelit, banyak durhaka, dia tidak bersyukur. Karena bersyukur tidak hanya dengan lisan, tapi dengan perbuatan. Dalam banyak ayat, Allah Jalla wa'ala mengidentikan syukur dengan amal. Jadi kalau orang ingin bersyukur, ya dengan amal, bukan dengan mulut, bukan hanya dengan omong-omong, bukan hanya dengan hayalan, tapi dengan amal. Amal yang seperti apa? Amal yang bernuansa ketaatan. Amal yang bernuansa ketaatan seperti apa? Amal yang bernuansa ketaatan, yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bersyukur kepada Allah terkait dengan hak manusia, dengan cara apa? Dengan akhlak, adab. Makanya Nabi alaihissalam bersabda, "Ma lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Seorang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, dia sebenarnya tidak bersyukur kepada Allah. Jadi untuk menyempurnakan syukur kita kepada Allah dengan cinta dan taat kepada Allah, kemudian terkait dengan hak manusia dengan cara apa? Dengan akhlak, adab. Jadi kita kalau ingin bersyukur harus tahu bagaimana adab kita dengan orang tua. Makanya kalau kita durhaka sama orang tua, kita tidak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Makanya Allah katakan, anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi anak yang durhaka, dia tidak bersyukur kepada Allah. Suami yang tidak memuliakan atau yang tidak mendidik istrinya, yang tidak berlemah lembut sama istrinya, maka dia tidak bersyukur. Istri yang tidak memuliakan suami,
yang masih lebih memuliakan orang tuanya daripada suaminya, dia belum bersyukur. Jadi membuat kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kehendaknya adalah dengan cinta dan taat kepada Allah, dan senantiasa menjaga akhlak yang mulia dan adab yang luhur terhadap makhluk sesuai dengan tingkatannya, dari suami, orang tua, ya, istri, semuanya, orang yang lebih tua dan seterusnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan membahas pada kajian kita pada hari ini lanjutan dari kajian kita dari buku Ensiklopedia Doa Dzikir Amalan Sehari Semalam. Pada bab 26 saya hadirkan bab jual beli. Kenapa kita perlu memahami bab jual beli? Karena banyak dari kita mempraktekkan pelaku jual beli tapi belum menguasai ilmunya. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita lakukan di dunia ini tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini tujuannya adalah untuk meraih kenikmatan akhirat. Tetapi kegiatan yang kita lakukan, apapun itu termasuk jual beli, tidak akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan kenikmatan akhirat sampai adanya 4 unsur. Yang pertama, ilmu. Jadi kalau orang ingin beramal, sebelum beramal ilmu dulu. Jangan pernah berani melakukan sesuatu tanpa ilmu. Wala takfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang muslim harus beda dengan orang-orang yang di luar Islam. Apa keistimewaan orang muslim? Sebelum dia beramal, dia sudah tahu ilmunya. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu apa kata Allah? Wastaghfir, beramallah. Untuk bisa selalu bertauhid, kata Allah, sebelum kalian beramal, yaitu istighfar, maka kenali Allah dulu. Berarti kata Imam Bukhari, ayat ini mengajarkan kita al-ilmu qablal qawli wal amal. Seorang muslim wajib berilmu sebelum berucap dan beramal. Jadi 4 hal yang harus kita jaga agar apa yang kita lakukan di dunia ini menjadi keberkahan dan sebab kebahagiaan akhirat. Apa itu? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Jaga ini. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Dan 4 hal ini disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Asr. Kaitannya dengan jual beli. Jangan membeli apalagi menjual sesuatu kecuali kita sudah tahu ilmunya. Bagaimana memindahkan kepemilikan dari penjual ke pembeli dengan cara yang halal. Subhanallah, apa hikmah ada yang jual beli? Supaya tidak ada perampokan, tidak ada perampasan, tidak ada pencurian. Makanya Allah
untuk mengantisipasi semua itu Allah syariatkan jual beli. Karena apa? Kalau tidak ada jual beli, kok saya tertarik sama motor si fulan itu? Bagaimana saya memiliki motor si fulan? Saya beli. Kalau tidak ada jual beli, yang ada orang rampas. Saya pengen memiliki emas, perhiasan emas, kita lihat di toko emas. Saya pengen itu, kalung yang indah itu, yang ada berliannya. Kalau tidak ada jual beli, dia akan ngerampok toko emas. Jadi kenapa ada perampokan, ada perampasan, ada pencurian? Karena tidak takut Allah, juga tidak paham hikmah jual beli. Kita dengan jual beli ada kesempatan memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Makanya definisi jual beli kata ulama, definisi jual beli, mubadalatu malin, perpindahan kepemilikan. Kalau bahasa lainnya adalah barter. Dia memberi sesuatu, penjual, pembeli memberi hal yang lain. Makanya jual beli itu barter. Kepemindahan kepemilikan. Lalu apa? Mubadalatul malin walau fi zimmah. Kalau sudah ada akad, karena apa? Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tolong pahami fikih muamalah. Hukum dalam muamalah bergantung kepada akadnya. Akadlah yang menentukan hukum muamalah tersebut. Bagaimana akad kita, itulah hukumnya. Misal, bolehkah seorang berakad meminjam? Saya pinjam uang, nanti insya Allah bulan depan saya akan ganti, saya akan bayar, dan insya Allah saya lebihkan. Boleh tidak lebihnya itu? Haram. Kenapa? Karena akad pinjam meminjam tidak boleh ada untung, nggak boleh. Akad pinjam meminjam tidak boleh ada lebihnya, karena akadnya pinjam meminjam. Baik, sekarang misalnya investasi. Ada orang menawarkan investasi, temen lah. Dia bilang, kamu punya gak uang? Saya butuh nih. Ada open tender, ada tender nih, butuh dana besar. Kamu punya gak uang 100 juta? Insya Allah keuntungannya saya udah estimasi, perkirakan kurang lebih bisa sampai 250 juta. Dan saya kasih kamu 100 juta, jadi untungnya 100%. Boleh atau tidak kita mengeluarkan dana investasi ke teman kita karena diiming-iming mendapat untung 100 juta juga? Boleh atau tidak? Boleh, karena akadnya investasi. Dan begitu cara para ulama mengatakan, cara untuk mengetahui hukum sebuah muamalah, lihat akadnya. Tolong dicatat ini, nanti kalian nggak paham. Semuanya mengacu kepada akad. Makanya para ulama misalnya, kenapa misalnya mengharamkan menabung uang di bank? Sebagian ulama ya, karena di situ ada akad bahwa kita bersedia menerima bunga setiap bulannya. Nah, itulah dasar mereka mengharamkan. Tapi kalau dari awal kita membuka rekening dan kita sampaikan kepada bank, saya tidak mau ambil bunganya, saya hanya ingin naruh, mengamankan dana saya, dan juga ingin menggunakan fasilitas bank karena saya pelaku bisnis, terutama untuk
bank yang banyak ATM-nya karena saya butuh transaksi cepat buat pembayaran dan sebagainya. Itu saja, tidak lebih dari itu. Jadi bunga saya nggak butuh, tolong di-delete. Tidak ada kesepakatan saya mau nerima bunga. Oke, dicatat. Boleh atau tidak? Berubah lagi hukumnya. Kembali lagi kesimpulannya apa? Semua hukum muamalat ditentukan boleh dan tidaknya oleh kesepakatan awal, akad di awal. Bisa dipahami? Baik. Sekarang, seorang muslim orientasi itu ibadah. Gak boleh seorang muslim ketika jual beli dia hanya ingin untung. Lalu bedanya apa kita dengan pebisnis kafir? Bedanya muslim, pebisnis muslim, businessman, business girl, muslim dengan di luar Islam adalah seorang muslim pelaku bisnis tidak boleh hanya mencari untung. Karena hidup seorang muslim itu berharga. Hidupnya ibadah. Sehingga seorang muslim ketika dia berdagang jangan hanya cari untung, tapi juga cari keberkahan. Jadi di prinsip yang berdagang hari ini nggak boleh lagi cari untung, keberkahan dan juga untung. Kalau dia hanya cari untung, lalu apalagi menghalalkan segala cara dan mendapatkan keuntungan besar, berarti cara dia berdagang tidak ada bedanya dengan cara berdagang orang-orang kafir. Untuk itu para jemaah, karena dari bisnis seorang muslim tidak hanya mencari keuntungan tapi juga mencari keberkahan, perhatikan sebab-sebab keberkahan bisnis. Apa yang membuat usaha saya berkah? Apa yang membuat bisnis saya berkah? Berkah itu apa? Bertambah kebaikan kita untuk beribadah kepada Allah. Karena asal kata berkah itu adalah an-numu wa ziyadah atau an-numu wal istimrar. Kebaikan yang bertambah dan kontinu, itu namanya berkah. Jadi orang misalnya dagang, dengan dia berdagang dapat untung, lalu dia bisa berzakat. Kalau dia tidak termasuk orang yang wajib zakat, dia bisa berinfak dan bersedekah. Terus bersedekah, sedekahnya ditambah dan terus menerus. Bisa per hari, bisa per minggu, per Jumat, bisa tiap bulan dia menganggarkan sedekahnya untuk anak yatim. Yang kemarin mungkin hanya 5, sekarang 10, kemudian tambah lagi 20. Itu namanya berkah. Ketika usaha kita menghasilkan ibadah. Tapi kan itu ibadah harta, berarti ibadahnya bukan tahajud. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, usaha saya berkah. Oh Masya Allah, alhamdulillah. Sejak saya dagang, outlet saya sudah semakin banyak. Saya semakin rajin tahajud Ustaz. Zakat, itu dia, belum zakat. Bingung. Apakah dari modal, dari semua untung, omset? Wah kalau dari semua omset, waduh Ustaz besar banget zakatnya. Makanya saya terus terang, karena bingung jadi nggak zakat-zakat katanya. Terus sedekah, ya gimana ya? Ya sedekah sih cuma sekedarnya doang. Kira-kira dia bersyukur tidak? Kira-kira dia berkah tidak hartanya? Bisnisnya yang sukses hanya membuat dia bisa bertahajud? Tidak. Karena dia diberi rizki oleh Allah, diberi rizki berupa uang, harta, ya ibadahnya terkait dengan harta. Zakat, infak, sedekah, haji, umroh, itulah ibadah harta. Masa kaya tambah kaya, bisnisnya sukses, sedekahnya, zakatnya versi dia tidak sesuai dengan cara syar'i, sedekahnya seinginan sesuai dengan keinginan dia, tidak sesuai, untungnya miliaran tapi sedekahnya cuma
1 juta, 2 juta, kira-kira bersyukur tidak dia dengan cara begitu? Untungnya miliaran, tapi sedekahnya 1 juta, 2 juta, paling banyak 10 juta. Tidak imbang para jemaah. Ketahuilah, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, setiap kenikmatan harta di dunia yang tidak melahirkan ibadah harta, dia akan mengurangi jatah surga. Setiap kenikmatan harta di dunia, diulangi atau tidak ini? Setiap kenikmatan harta di dunia yang tidak mengurangi, atau maaf, setiap kenikmatan harta di dunia yang tidak melahirkan ibadah harta yang setara, yang tidak melahirkan ibadah harta yang setara itu artinya dia untuk miliaran, masa sedekahnya cuma jutaan, itu setara maksudnya, maka akan mengurangi jatah surga. Baik, berikut ini sebab-sebab keberkahan rezeki, keberkahan perniagaan. Pertama, upayakan memulai bisnis dari pagi. Kalau kita dagang mulai dari pagi, walaupun memang puncaknya ya omset itu misalnya ramenya itu agak siang, sebaiknya buka pagi. Karena ada seorang sahabat yang bernama Sakhar Al-Ghamidi pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi untuk umatku waktu paginya. Ya Allah berkahilah untuk umatku di waktu pagi. Jadi Rasul memohon kepada Allah agar waktu pagi umat Islam diberkahi oleh Allah. Lalu Sakhar, beliau ini seorang pedagang. Ketika dia mendengar hadis itu, di mana Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah berkahi waktu pagi umatku. Ya Allah berkahilah waktu pagi umatku. Sejak saat itu, yang tadinya dia buka toko itu agak siang, dia buka habis subuh. Padahal nggak ada yang beli. Kenapa? Karena berkah itu karena mengikuti Rasul, bukan karena para jamaah. Orang itu mendapatkan rezeki bukan hanya dari untung. Rezeki itu lebih luas dari untung. Mas, paham atau tidak? Ini bahasanya tinggi loh. Makanya jangan nggak fokus, jangan ngantuk. Rezeki itu tidak bisa dipahami hanya dengan untung. Rezeki memiliki makna lebih dari untung. Orang punya usaha, dia dapat rezeki bukan hanya dari untung, dari ramenya, dari besarnya omset, bukan. Dari mana rezeki yang dapat dari hasil usaha dia? Dari doa karyawan. Makanya jangan zalim sama karyawan. Bisa jadi omsetnya besar, tetapi banyak masalah karena dia zalim sama karyawan. Kalau kita sebagai bos, sebagai atasan, sebagai owner, betul-betul memperhatikan karyawan, betul-betul menjaga kesejahteraannya, memberikan haknya, dan mereka berdoa, ya Allah, pimpinan saya betul-betul baik, pengertian, ya Allah. Dia berdoa, Allah ijabah doa mereka. Dan ingat, doa orang-orang yang lemah, para du'afa itu mustajab. Apa kata Nabi alaihissalam? Innama tunsuruna bi du'afaikum. Kalian ini banyak ditolong Allah karena doa orang-orang miskin. Hati-hati sama orang-orang yang susah. Apalagi karyawan kita, karyawan yang susah. Lalu kita zalim, tidak memberikan haknya dengan semestinya. Bahaya para jamaah. Kemudian para jamaah sekalian, itu yang pertama, upayakan mulai usaha dari pagi. Apalagi dia model usaha dagangnya pagi. Subhanallah. Dan niatkan, saya dagang pagi bukan karena pagi ini puncaknya pasar, bukan. Saya dagang pagi untuk mengikuti sunnah. Niatkan itu. Yang kedua, jangan pernah usaha kita
melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah, terutama salat. Alla tulhiyat tijaratu an ta'atillah. Jangan biarkan usaha kita melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah, khususnya salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawma tataqallabu fihi alqulub asar. Ada orang-orang yang tidak pernah bisnisnya melalaikannya dari zikir kepada Allah, terutama salat dan zakat, kata Allah. Jadi kalau kita mau berkah, jangan gara-gara bisnis, urusan usaha, urusan dunia membuat kita lalai dari salat, membuat kita lalai dari kewajiban kita sebagai seorang suami. Bisnis terus, berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, gak ada waktu buat anak dan istri. Ini gak bener. Ibadah terbengkalai. Kita hidup buat apa? Kita hidup ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup mencari ridho Allah, harus ada apa? Keseimbangan. Gak boleh kita hanya untuk dagang terus, gak bisa begitu. Karena ujung dari ibadah dagang kita adalah ibadah. Jadi ada waktu, makanya saya salut itu. Saya lihat di YouTube itu, ada seorang tukang somai di daerah. Somainya laku sekali. Kalau bikin nampannya besar sekali. Habis sehari. Terus dia bilang, Pak, Bapak dagang ini bikin diri. Bantu sama istri? Ya iyalah Pak, katanya. Terus setiap hari buka? Enggak, kecuali hari Minggu. Kenapa? Ya kan anak saya libur hari Minggu. Saya sengaja nggak dagang supaya saya bisa jalan sama anak-anak. Luar biasa, lihat. Pedagang somai, bayangkan. Dia tidak dagang hari Minggu, padahal Minggu itu mungkin dia bisa dagang di tempat-tempat olahraga. Itu habis laku, tapi dia lihat bukan di situ. Berkah itu ketika bisa mengatur waktu. Jadi rizki itu bukan hanya dari mana? Dari untung, tapi dari apa? Dari taat kepada Allah. Ada waktu buat keluarga. Untungnya bisa buat ibadah, bisa buat berzakat, bisa buat bersedekah, bisa buat beribadah, umroh. Itu rezeki yang berkah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, ya, ada beberapa para ulama salaf memberikan contoh. Contoh nih ya, Uthman, salah satu yang menyebabkan beliau kaya karena beliau pedagang kurma. Pedagang kurma sukses beliau itu. Kata Uthman, kuntu abi'ut tamar fisuk. Saya ini pedagang kurma, kata beliau. Diriwayatkan Ibnu Majah. Abdurrahman, kalau ditanya, siapa sahabat terkaya secara mutlak? Siapa? Abdurrahman bin Auf. Jadi sahabat yang paling kaya adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau jadi kaya karena dagang. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dulluni ala suq. Di mana pasar? Jadi beliau itu punya jiwa pedagang. Fadzahaba fasyara wa ba'a wa rabih. Lalu beliau dagang di sana, di pasar itu, melakukan jual beli dan untung. Kemudian Barra bin Azib, Zaid bin Arqam. Kata mereka, Barra bin Azib dan Zaid bin Arqam berkatakan, kunna tajiraini ala ahdi Rasulillah. Kami dulu di masa Rasul dagang. Abdullah bin Umar, kuntu abi ulibel, saya pedagang onta, kata beliau. Saya pedagang onta, tetapi walaupun saya pedagang onta, saya tidak lalai dari ketaatan kepada Allah. Saya tidak lalai. Jadi meskipun saya harus ngurus onta, kalau waktunya sudah waktunya untuk keluarga, sore saya pulang. Ya, tidak sampai malam. Saya serahkan ke orang. Kemudian waktunya sholat, saya tetap sholat. Jadi tidak ada yang namanya dagang saya melalaikan saya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah, kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan sahabat, artinya sahabat menyampaikan pesan bahwa pintu rezeki terbesar itu dagang. Jadi kalau orang mau kaya, jangan jadi pegawai negeri. Kalau orang mau kaya, jangan jadi karyawan. Karyawan itu mengenal tanggal muda, tanggal tua. Dan waktunya diatur sama orang. Cuma sayangnya banyak dari kita mentalnya mental karyawan.
nggak berani. Nggak berani berdagang, nggak berani bisnis, risiko. Kan ada jalan. Ada jalan untuk bisa berbisnis dengan cara investasi. Tapi masalahnya Ustadz, banyak yang nipu. Sementara kalau jadi karyawan, aman saya. Dapat gaji akhir bulan atau akhir bulan. Kalau saya usaha ini gagal, sementara anak istri saya harus butuh biaya. Dilema. Makanya yang namanya usaha itu harus dirintis dari awal. Dirintis dari awal, ya. Jangankan kalau bicara teori mudah, tapi prakteknya memang susah. Karena saya sendiri sering jadi korban penipuan. La haula wala quwwata illa billah. Pengen nggak usaha, pengennya investasi. Investasinya tahu nggak kemana? Ke orang yang berjenggot loh. Tapi hilang duit. Luar biasa. Nggak investasi salah, dan itu berulang-ulang. Luar biasa. Makanya hati-hatilah. Makanya saya simpulkan, kalau mau berbisnis, kalau mau berinvestasi, kerjasama, pertama, bekerjasamalah dengan orang yang takut kepada Allah. Walaupun dia awam tapi takut, cukup. Dia jadi partner, cukup. Kita nggak butuh orang yang berpenampilan syar'i. Tapi yang kita butuhkan partner itu yang takut kepada Allah. Itu syarat utama itu. Kalau nggak takut, pasti rentan itu, hati-hati. Sekarang, manis gini-gini, lama-lama akhirnya, loh, kok? Ternyata uang yang dikasih untung pertama, itu dari uang kita. Pinter dia, bulan pertama dikasih untung, bulan kedua dikasih untung. Tapi dari mana duitnya? Dari duit kita sebetulnya. Berikutnya nggak dikasih lagi, kenapa? Dimakan sama dia. Marah kita, ya Allah. Hati-hati, antum kan udah ngaji, udah gini. Oh, apaan, nggak bisa begini-gini, berkelit. Susah, gak ada jaminan, jidat hitam, jenggotan, berhijab, tidak jaminan. Yang kedua, minta jaminan. Ada agunan, jangan sembarangan. Tidak cukup hanya penampilan syar'i untuk berinvestasi kepada dia, minta jaminan yang setara bahkan lebih dari uang investasi kita. Dan selama uang belum kembali, belum selesai bekerja sama kita, jangan dikembalikan. Kalau itu BBKB, sertifikat tanah, jangan dikembalikan. Hati-hati dengan rayuan manisnya. Minta jaminan. Oke, saya investasi, jaminan Anda apa? Kenapa gak cukup hanya saling percaya? Gak cukup. Dalam bisnis, jangan hanya mengetahui manisnya, tapi juga harus siapkan pahitnya. Bagaimana mengantisipasi pahitnya ketika ada masalah? Minta agunan, jaminan. Dan jangan diberikan di tengah jalan. Karena nanti ketika ada konflik, kita bingung menyelesaikannya. Ke lapor polisi salah, bawa hukum salah, kita pegang kok. Ya sudah, kalau gitu kita jual mobilnya. Berapa jualnya untuk saya? Balikan. Itu solusi yang konkret itu. Solusi yang konkret. Kemudian yang ketiga, ketika mau berinvestasi, cari tahu nih orang gimana track record dia. Cari tahu, tidak cukup dia punya rumah, tidak cukup dia punya tanah, punya jaminan, tidak cukup dia ada yang memuji-muji dia. Cari tahu, pernah nggak bermasalah? Bagaimana orangnya? Cek, cari tahu track record dia. Itu namanya sharing sebetulnya, karena saya jadi korban penipuan juga, jadi paham. Baik. Jadi sebab yang kedua adalah kalau mau bisnis kita berkah, jangan sampai usaha kita, bisnis kita melalaikan kita di ketaatan kepada Allah, khususnya sholat. Yang berikutnya, supaya usaha kita berkah, jual beli kita berkah, bagaimana? Fleksibel. Jangan kaku ketika berdagang, jangan suka mempersulit, kaku. Barang yang sudah dibeli tidak boleh kembalikan. Apa? Dagang apa itu?
Kalau ternyata ada cacatnya, kecuali maaf Bapak, saya ngembaliin buku ini, saya beli di toko ini. Kenapa? Nggak cocok warnanya. Masa nggak cocok warnanya dibalikan? Maaf, nggak bisa. Tapi Bapak, saya buka, ternyata ada di dalam ini yang robek, bahkan putih, nggak ada tulisannya. Oh iya, oh nggak bisa Pak. Kalau sudah dibeli nggak boleh dikembalikan. Nah, itu yang bikin tidak berkah dagangannya. Satu, yang kedua, misalnya dalam memberikan kembalian, ya, atau membayar, secara umum ketika akad transaksi harus ada sifatnya fleksibel. Fleksibel. Misalnya harganya ya, kita jual buku nih. Dia lihat, oh boleh Pak, saya mau beli buku ini. Berapa harganya? Harganya 7.550. Kalau duitnya 10.000 kembali berapa? 7.550. Berarti kembali berapa kalau uangnya 10.000? Berapa? 2.000? Gak ada kembalian. Gak ada kembaliannya. Ya, udah gitu harga segitu. Terus dia bingung, si pembeli, ini saya uang 10.000, ada kembalinya nggak Pak? Aduh, ada nggak ya? 2.450 lagi. 2.450 para jamaah. Supermarket itu yang ada di sekitar kita ini, kalau ngembaliin tepat nggak? Ada 100 perak dikasih nggak? Kalau misalnya kembalinya 2.450, dikembali 2.450 nggak? Atau misalnya 2.200, dikembali nggak 200-nya? 200-nya loh. Kalau di supermarket, kalau kita beli minum atau beli apa, kalau kembali 2.200, 200-nya dikasih nggak ke kita? Dikasih nggak 200-nya? Dikasih. Berarti nggak pernah keluar ya? 200-nya dikasih. Itu ownernya bukan muslim. Tapi kadang-kadang dia tawarin tuh, mau disedekahkan Pak, 200-nya buat sosial, buat apa? Sebagian supermarket. Kalau ada sebagian dikasih. Dia nyiapin itu, 100-an, 200-an, 500, dia nyiapin. Begitulah cara berkah. Ya, ada yang gini. Ketika dia misalnya ada uang, misalnya dia punya uang 7.000, sementara harganya 7.500. Aduh Pak, ini 7,5. Iya 7,5. Aduh Pak, saya tadi ada uang 7,5, 500-nya jatuh Pak. Wallahi demi Allah, ini saya ada uang 7.000, nggak bisa. Saya tungguin. La haula wala quwwata illa billah. Saya pernah makan di sebuah rumah makan di daerah Cawang. Itu kita makan, setelah makan kita kasih uang 100.000. Kata ibunya, maaf Pak, nggak ada kembaliannya. Lah terus gimana Bu? Kan harus bayar. Nggak usah bayar dulu, gampang, bawa aja. Hah? Lah ibu nggak takut saya nggak kembali lagi? Bismillah, kalau nggak balik lagi berarti bukan rezeki saya. Subhanallah. Saya percaya Pak. Udah, maaf, nggak ada kembalinya Pak, maaf Pak, nggak ada kembalinya, nggak ada masalah, bawa aja Pak. Kalau memang tidak balik lagi Bapak, alhamdulillah berarti bukan rezeki. Saya bilang apa? Ibu calon penghuni surga. Kok cara dagangnya kayak penghuni surga gitu? Fleksibel. Bayangkan dia nggak punya kembalian, kita kasih uang 100.000, dibilang bawa aja Pak. Karena terus terang, kalau ditukar semua dipakai, pedagang-pedagang juga butuh kembalian. Kayaknya nggak dapat Pak saya. Udah Bapak bawa aja. Kira-kira ada nggak pedagang yang berani kayak gitu? Tapi kira jangan di daerah sini deh. Takut nggak balik lagi nanti. Bahaya. Udah silahkan bawa aja. Wah, alhamdulillah berarti gratis nih gitu. Bahaya, bahaya. Jadi kita lihat lokasi dulu juga, lokasi. Kalau lokasi orang-orang jujur, makanya kayak ada kantin apa uji kejujuran. Jadi ambil sendiri, bayar sendiri. Barang habis, duitnya mana? Nggak ada duitnya. Bahaya ini. Jadi lihat situasinya, kondisinya. Jadi
fleksibel, jangan kaku, ya, fleksibel. Oh gimana? Maaf. Ada kata maaf, udah maaf, apa yang bisa saya bantu? Ini nggak pedagang cemberut aja. Nggak ada prinsip pembeli adalah raja, nggak ada. Jadi seolah-olah konsumen yang butuh dia, bukan dia butuh konsumen. Nggak ada itu perbedaan. Walaupun dia sudah sukses, walaupun omset sudah besar, tetap harus ada. Itu bedanya usaha muslim dengan usaha non muslim. Akan terus ada yang namanya fleksibilitas, kemudahan, keramahan. Luar biasa. Kira-kira bisa nggak kita terapkan cara dagang kayak gini? Bisa atau tidak? Mudahkan, jangan dipersulit, mudahkan. Karena kita mau berdagang, kalau kita dagang ingin surga, ingin berkah. Baik, kemudian berikutnya, cara untuk menjadikan usaha kita berkah, banyak sedekah, banyak bersedekah. Semakin naik usaha kita, omset kita, imbangi pula ada sedekahnya. Zakat tidak dihitung, itu udah kewajiban. Karena zakat dan sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Saya pernah dapat cerita dari seorang raja tol, raja jalan tol. Dia bilang, kenapa Allah kasih saya usaha yang begitu besar? Karena saya tidak pernah absen dari sedekah. Setiap hari saya bawa dolar di dompetnya. Dia bawa dolarnya baru 100 ribuan, ya, 20, 50. Dia lewat tol, kasih anak buahnya $100, $200. Jadi setiap hari dia harus habis isi yang ada di dompetnya. Makanya saya bisa tahu orang jarang sedekah, lihat dompetnya cuma dapat ada uang 10 ribu. Paham atau tidak saya ngomong? Saya bisa tahu orang itu jarang sedekah ketika dompetnya cuma ada 10 ribu. Kenapa? Ya cuma 10 ribu, mau sedekah apaan? Tapi kalau orang dompetnya tebel lah, di calon banyak sedekah ini kayaknya. Jadi kita, ya, walaupun duit kita kebiasain juga demi keamanan, jangan terlalu banyak duit ada di dompet. Kalau hilang repot. Terus juga segala sesuatu di fotokopi, STNK fotokopi, KTP fotokopi. Kalau hilang kita siap. Ya, paling enggak dikit tapi uangnya bernilai. Dikit nih, cuma 2 lembar misalnya kayak gini. Tapi dolar. Ada anak kecil nih, dolar. Luar biasa kan? Ini udah tebel 2000-an semua lagi. Gimana sedekahnya? Hah? Kalau Jumat nih, Jumat atau sholat jamaah, apa kotak infak nek lewat gitu, 2000. Saya bilang ini ngisi kotak infak ini ditutup karena malu, cuma 2000, atau karena nggak muria dia infaknya 100 ribu. Saya tanya antum yang hadir di sini, pernah nggak antum ngasih seorang anak kecil pemulung 500 ribu? Belum pernah. Makanya kelihatan muka-mukanya agak kere di sini. Bagaimana Allah nggak kasih kita rezeki yang berlimpah? Kita keluar 500 ribu, Allah kasih, subhanallah. Banyak sedekah, rezeki yang tidak kita sangka datanglah. Dan itu mujarab, terbukti para jamaah. Ketika kita mengalami kebuntuan, jadi gini loh, jangan suka menghitung rezeki 1 tambah 1, itu hitungan manusia. Hitung rezeki itu dengan hitungan Allah. Bagaimana kita, saya punya anak 6, kebutuhan sekian sebulan, kok cukup? Perbanyak sedekah. Pertama, penuhi kewajiban kita nafkah kepada anak istri. Yang kedua, sedekah. Kalau perlu tidak tahu anak istri. Subhanallah, Allah kasih rezeki di jalan dari jalan yang tidak kita sangka. Ada aja rezeki. Saya pernah ada seorang jamaah, dia punya perusahaan besar, tapi rekanannya tidak bayar-bayar miliaran, bayangkan. Dia bilang, saya pusing Ustadz, ini mau lebaran, padahal harus kasih THR karyawan saya ratusan. Jangankan THR, gaji kami tidak sanggup karena banyak rekanan yang nunggak miliaran. Saya bilang, Pak,
sedekah. Yang kedua, ayo kita umroh, kita minta Allah di multazam. Oh gitu Pak Ustadz, sedekah dia. Sudah sedekah, sudah Pak Ustadz. Ayo kita umroh, schedule umroh dia. Berangkat sama saya umroh awal Ramadan. Setelah itu, qadarallah, sebelum dia doa di multazam, sakit dia. Akhirnya diwakili sama istrinya, Bu, ibu saya dampingin. Minta sama Allah. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah memudahkan bisa bayar gaji dan THR karyawan. Saya dampingin menjelang kepulangan kita dari Mekkah Mukarramah. Dia doa di multazam. Tidak nyampe, gak apa Bu. Ibu penting doa. Mewakili suami. Ya Allah, beri saya kemudahan ya Allah. Agar rekan-rekan bisnis suami saya bayar. Agar bisa gaji karyawan. Kasihan, mau lebaran, gak punya duit. Doa dia. Sampai nangis. Nangis ya Allah. Kami gak mau zalim ya Allah. Bayangkan para jemaah. Coba antum lihat di berita. PTDI Bandung ya. Itu termasuk rekanannya. Yang menunggak miliaran. Tapi dia di demo sama karyawannya, dia bayar miliaran ke teman saya ini perusahaan, tapi karyawannya demo. Berarti dia ngutamain apa? Bayar utang, tapi karyawannya demo karena minta THR. Berkata apa itu? Kekuatan doa dan sedekah. Sampai dibilang, Pak Ustadz, alhamdulillah, PTDI bayar sekian miliar. Alhamdulillah. Bener Pak, bener Pak Ustadz, alhamdulillah. Padahal karyawannya demo. Coba lihat di berita deh. PTD di demo para jamaah. Dia minta THR, tapi dia utamain orang lain. Jadi bahkan hasil bayarannya bisa buat bayar gaji dan THR. Padahal itu tinggal kata dia 3 hari lagi Lebaran. Terus apa? Saya bercandain. Waduh, berarti saya dapat jatah dong Pak. Kata. Ah bisa aja Ustadz. Saya bercanda. Dia ketemu lagi. Pak Ustadz ada transfer. Enggak. Udah Ustadz ada transfer sama bagian direktur keuangan saya. Gak usah Pak. Gak usah dikit maksudnya. Dia bicara, bener. Enggak, jangan Pak. Justru saya senang bisa bantu. Tapi pelajarnya apa? Kalau kita lagi kepepet, jangan lupa sedekah. Perbanyak sedekah ya Allah. Saya ditipu orang nih. Sedekah. Bisa jadi uangnya nggak dikembalikan, tapi ada rezeki dari yang lain. Jadi kita tetap kuat gitu loh. Jadi jangan ya Allah, udah uang sedikit, uang saya nggak seberapa, ditipu, dibohongin. Ya Allah, gimana ini saya sedekah semampu kita. Bisa jadi Allah kasih rezeki dari jalan yang lain. Kemudian berikutnya, jujur. Jangan pernah bohong dalam berdagang. Dalam berjual beli jangan pernah ada unsur kebohongan. Apa kata Nabi SAW? Ya, Inna tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjara. Para pedagang nanti di hari kiamat dibangkitkan Allah dalam keadaan ya fujjar, sebagai orang-orang yang jahat. Jadi banyak pedagang dibangkitkan Allah dalam keadaan mengenaskan. Dibangkitkan Allah di mahsyar dalam keadaan dinyatakan sebagai orang yang jahat. Kecuali siapa yang dikecualikan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW? Yang bertakwa, yaitu yang takut kepada Allah. Jadi kalau kita pelaku dagang, pelaku bisnis, harus punya apa? Rasa takut kepada Allah. Yang kedua apa? Wasadaqa, dan jujur. Takwa, baik, jujur. Kalau kita mau dengan bisnis kita, dagang kita tidak terjerumus ke neraka, kita harus punya 3 ini. Takut kepada Allah, baik, dan jujur. Terutama di sini yang ditekankan adalah jujurnya. Karena kita membahas tentang jujur adalah sebab keberkahan bisnis. Gak boleh bohong. Dan juga Nabi SAW bersabda, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima, wa in katam wa kadhiba muhiqat barakatu bai'ihima. Dua pelaku jual beli, jual dan pembeli, mereka punya hak khiyar namanya, hak untuk melanjutkan akad atau membatalkan selama masih di majelis, masih di tempat tokonya itu, masih di tokonya. Dia masih punya hak untuk meneruskan akadnya atau membatalkan. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ya, kalau mereka jujur
dan menjelaskan apa yang harus dijelaskan. Kalau ada cacat dijelaskan, kalau ada yang perlu dijelaskan, pokoknya dijelaskan. Semuanya transparan dan jujur. Apa kata Nabi alaihissalam? Burikalahuma fi bihima. Allah akan berkahi usaha mereka. Tetapi ketika ada yang disembunyikan, ada yang ditutup-tutupi dan berbohong, muhiqat barakatuhuma. Allah cabut keberkahan dari usahanya. Jadi kapan pedagang bohong, dia hanya dapat untung, tidak ada keberkahan. Kemudian berikutnya adalah supaya kita berkah, biasakan berpartner selama tidak ada khianat. Jadi dengan kita punya partner berdagang, ya, sering banget kalau usaha itu secara partner gitu ya, dengan berkoalisi syarikah, itu lebih dekat kepada keberkahan. Saya dengar misalnya, saya pernah ngisi di kalau kita lihat tuh makan kacang Garuda itu ya, itu saya pernah ngisi di tempatnya, di ownernya. Ternyata yang punya bersaudara dia. Saya ngisi karyawannya. Bayangkan dari jual kacang sampai jadi perusahaan besar. Oh, jadi saya bilang tipsnya apa? Tekun. Fokus, tekun. Walaupun kita jual kacang, gak usah, itu jualan narkoba mungkin untung kali ya. Gak usah lihat gua narkoba, gak usah lihat yang fokus, tekuni. Gak usah lihat yang kalian, enak kali ya punya pom bensin, SPBU. Orang yang usahanya tidak fokus, dia tidak akan pernah berhasil. Bayangkan, dia cuma jual kacang loh. Tapi terkenal kan Garuda? Di mana ininya? Kantornya? Di Tanah Kusir. Jadi kalau kita keluar tol Tanah Kusir terus ke arah Kebayoran Baru, itu sebelah kanan kiri itu kantor pusatnya itu. Dan saya pernah ngisi di sana. Punya scan, jadi bersaudara. Iya kan? Dan banyak sekali usaha itu partner. Selama tidak ada khianat. Beda kalau sendiri itu usaha sendiri, insya Allah berkah. Coba jaraknya lebih jauh. Makanya di sini kata Nabi alaihissalam, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala yaqul, ana thalu syarikain. Kalau ada orang usahanya partner, aku yang ketiga, kata Allah. Bayangkan, berarti Allah maknanya apa? Allah menolong. Jadi usahakan, kalau usaha jangan sendiri, apalagi kita tidak begitu menguasai partner. Tapi yang amanah. Ingat hadis ini loh. Allahu Jalla wa'ala berfirman, ana thaliku syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu. Saya adalah yang ketiga, pihak ketiga kalau ada orang berpartner, dua orang ini berpartner untuk membangun sebuah usaha. Saya ketiganya, artinya Allah menolong dia selama tidak ada pengkhianatan. Fa in khanahu, kalau terjadi pengkhianatan saya keluar, kata Allah. Makanya kalau orang sudah khianat, habis. Makanya kalau saya boleh cerita, saya pernah berpartner masalah tambak. Boys, Masya Allah, penampilan syar'i, jenggotan segala macam. Coba kok dari awal untungnya saya curiga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Padahal dibilang profesional Ustaz, tambaknya tambak profesional, tambaknya modern, tidak pakai manual lagi, betul-betul pakai alat semua canggih. Oke, dari awal kok beda. Bulan kedua, per 3 bulan, panen ketiga, panen pertama, panen kedua, beda, tambah turun. Akhirnya saya nyatakan saya mundur karena ada yang nggak jelasnya, ada ketidakjujuran, ada yang ditutupi. Saya mundur, ya kan? Uang saya nggak seberapa, padahal itu modalnya miliaran. Bayangkan, setelah saya mundur, tau nggak? Usahanya ambruk, tidak berjalan satupun tambak. Kenapa begitu? Kenapa? Karena Allah meninggalkan orang itu. Karena dia berkhianat. Belajar para jamaah. Kita jangan jadi pelaku, jadi juga jangan jadi korban. Apa? Kita jadi pelaku pengkhianat. Setelah kita berkhianat, tidak jujur, ada yang ditutupi, kita ingin untung sendiri, kita makan uang orang, apapun bentuk pengkhianatan,
sejak saat itu Allah meninggalkan usaha kita. Jadi supaya berkah bagaimana usahanya? Berpartner. Bagaimana Allah semakin menolong kita dengan berpartner dalam usaha? Jangan khianat. Berikutnya, mempelajari ilmu muamalah, ilmu fikih muamalah. Apa yang kita lakukan, kita sudah tahu hukumnya. Mana yang dihalalkan Allah, mana yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Umar Khattab, beliau bilang begini. La yabi fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Kalau ada yang mau dagang di pasar Madinah, dia harus menguasai ilmu dagang. Jadi setiap yang mau buka lapak di kota Madinah, di pasarnya, ditanya oleh Umar. Waktu itu sebagai khalifah, kamu ngerti dagang? Ngerti, ditanya oleh Umar dulu. Jadi tidak hanya pengen dagang yang diizinkan, tetapi syarat orang bisa berdagang di pasar Madinah oleh Umar disyaratkan dia harus menguasai ilmu tentang jual beli secara Islami. Penting para jamaah sekalian. Ya. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya, supaya usaha kita berkah, ketika kita punya karyawan, jangan sedikit pun ada kezaliman terhadap karyawan. Kata Nabi alaihi salam, "A'til ajira ajrahu qabla ayyujuffa irqahu." Berikan karyawan itu haknya, gajinya sebelum keringatnya kering. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Inna a'dhanudz dzunubi 'indallah." Dosa yang paling besar di sisi Allah, seorang mempekerjakan seseorang lain, seorang mengangkat seorang karyawan lalu tidak diberi upahnya. Ini dosanya besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hasan, diriwayatkan Imam Muslim. Bahkan hadis Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang saya adalah musuh baginya di hari kiamat. Di mahsyar nanti, saya tidak anggap dia sebagai umatku, saya akan cueki dia, saya adalah musuh dia. Siapa 3 orang yang dianggap musuh oleh Nabi SAW di mahsyar? Di antaranya, seorang yang punya karyawan tapi zalim sama karyawannya. Jadi jangan berharap kita mendapatkan syafaat dari Nabi kalau kita punya karyawan tapi kita zalim sama karyawan kita. Ya. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya, supaya dagangan kita berkah, silaturahim. Silaturahim. Jangan dengan alasan dagang sampai nggak ada waktu tuh buat keluarga, buat orang tua. Sampai ibu kita telepon, "Nak, kamu di mana?" "Aduh, maaf mah, saya dagang tiap hari buka, nggak ada waktu." Hati-hati para jemaah. Rezeki tidak hanya datang dari untung, tapi juga dari silaturahim. Ada waktu buat orang tua. Saya tutup dagang saya, atau saya serahkan ke anak buah yang bisa dipercaya. Saya berangkat ke ibu saya, ke bapak saya, silaturahim. Ke rumah saudara, berkunjung ke rumah saudara. Ada waktu buat keluarga, ke anak istri, untuk jalan, untuk kemana. Jadi silaturahim tetap dijaga meskipun kita sibuk dengan urusan dagang. Terakhir, sebab berkah sebuah perdagangan, doa. Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar usaha kita diberkahi Allah. Salah satu doa yang Nabi alaihissalam ajarkan adalah, mohon dihafal doa ini ya. Doa Nabi agar usaha berkah. Di sini ada pelaku bisnis, pelaku dagang ada di sini? Nggak ada? Kalau ada, tolong dicatat dan diingat doa Nabi alaihissalam. Saya baca pelan ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Allahumma, terjemahnya aja atau sama doanya? Doanya, saya pelan, nggak apa-apa, bisa nyatat ya. Allahumma ghfirli dzanbi. Bahkan saya baru tahu doa ini loh. Allahu Akbar. Mungkin saya kurang berkah, banyak ditipu, mungkin jarang doa ini kali ya. Yuk kita praktekin sama-sama ya setelah ini ya. Allahumma ghfirli dzanbi. Allahumma ghfirli dzanbi. Wa wasi' fi dari. Wa wasi' fi dari. Wasi' fi dari.
Saya ulangi terakhir, wasi'li fi dari. Terakhir, wabarikli fi rizki. Wabarikli fi rizki. Kita awali dari awal lagi. Allahumma ghfirli dzambi wasi'li fi dari wabarikli fi rizki. Doanya, ya Allah ampunilah dosaku, luaskanlah tempat tinggalku. Jadi maksudnya nyaman begitu, bisa luas secara dada, secara abstrak yaitu nyaman, atau luas dikasih rezeki di mana kita bisa beli rumah yang lebih luas, jadi nggak sempit lagi rumahnya. Itu maknanya. Jadi yang masih ngontrak doa ini supaya bisa beli rumah, atau yang udah punya rumah tapi masih kecil rumahnya, masih sempit, doa ini semoga Allah beri kita rumah yang luas. Ya, Allahumma ghfirli dzambi wa wasi'li fi dari. Kemudian terakhir apa? Ya Allah berkahilah rizkiku. Ya Allah berkahilah rizkiku. Ya Allah ampunilah dosaku, luaskanlah rumahku. Jadi luas bisa berarti konkret, artinya Allah kasih kita rumah yang luas, atau kita tidak dikasih oleh Allah rumah yang luas tapi nyaman. Dan berkahilah rezekiku, dan berkahilah rizkiku. Jadi kita terakhir sebelum kita tutup majelis ini, kita baca bersama-sama doa semoga Allah berkahi rezeki apa? Allahumma ghfirli dzambi wasi'li fi dari wabarikli fi rizki. Hafal ya? Setiap doa di sujud, di akhir tasyahud, di tengah malam, di akhir malam, di Jumat sore, di Rabu siang, di waktu hujan, di saat safar, tolong jangan lupa baca doa ini. Saya berdoa kalau diamalkan, saya harapkan, dan saya juga termasuk, semoga yang masih ngontrak bisa punya rumah sendiri. Ya, semoga yang rumahnya masih sempit, masih kecil, Allah kasih rumah lebih luas. Dan semoga yang usahanya masih kecil, Allah berkahi dan Allah perbesar usahanya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon banget kalau pertanyaan jangan panjang-panjang, karena pertanyaan yang panjang namanya curhat. Ustadz, meminjamkan uang kepada saudara orang lain, apakah termasuk sedekah? Gini, apa bedanya sedekah dengan hadiah? Sedekah itu menolong orang lain dengan harta, apakah sifatnya sedekah, infak, tapi niatnya mendapatkan pahala. Kalau memberikan sesuatu kepada orang lain termasuk keluarga, niatnya untuk menambah kehangatan hubungan, namanya hadiah. Jadi saya mau tanya nih, meminjamkan uang kepada saudara niatnya apa? Untuk menambah kehangatan hubungan silaturahim atau mau mendapat pahala? Kalau niatnya ingin dapat pahala namanya sedekah. Tapi sedekah itu bukan, kalau kita pahami sedekah dikasih kan? Ya kan, betul. Sebetulnya sedekah itu memang lebih spesifik, artinya berbagi gitu. Tapi bisa juga diartikan sedekah, yaitu sebagai bentuk kejujuran iman kita tolong saudara yang lagi susah dengan memberi pinjaman. Tapi penggunaan kata sedekah sebenarnya tidak tepat. Meminjamkan, tapi apakah sedekah? Ya kalau sedekah ya dikasih, bukan dipinjemin kan gitu. Maka sebaiknya kalau mau sedekahnya betul-betul sedekah, tidak dipinjamkan, apalagi jumlahnya sedikit. Pelajaran. Saya kasih pelajaran kepada jamaah sekalian. Kalau ada saudara minjemnya coba 100.000, 200.000, 500.000, jangan dipinjemin. Kasih. Kenapa? Khawatir ribut, khawatir putus silaturahim kalau dia tidak bayar. Udahlah, jangan dipinjemin, dikasih aja. Karena pasti ribut. Karena gini, kita harus bedakan antara pinjam sama sedekah, sama memberi.
Kalau pinjam kan kita mengharapkan dibayar kan? Kita tahu nih nggak mampu, saudara kita susah. Apalagi kita nggak tahu muamalah dia bagaimana. Boleh nggak saya pinjam? Butuh banget 500.000. Buat ini, buat itu. Udah, bismillah. Saya kasih, udah nggak usah pinjam. Dan itu dalam rangka menjaga hati kita supaya tidak kesal dan tidak mudah memutus silaturahim kalau suatu saat nanti dia tidak bayar. Pelajaran ya. Kalau ada saudara minjem, jumlahnya tidak besar, jangan dikasih pinjam, tapi kasih saja, sedekahkan saja, ikhlasin supaya tidak jadi beban di hati. Karena kalau tipe kita, apalagi tipe orang yang betul-betul mengejar, kalau pinjam ya bayar, saya kejar, walaupun sampai ujung semut saya kejar, bayar kamu, akhirnya ribut kan? Yang rusak apa? Tali silaturahim, sudahlah. Jadi dari awal sudah ikhlaskan. Ustadz, kita sebagai penjual memasang status WA dengan kata alhamdulillah atas penjual hari ini, boleh atau tidak? Alhamdulillah, boleh, karena itu kan bukan ibadah. Berarti dia ingin berbagi nikmat, bahwa dagangannya laku, kan gitu. Bahwa dagangannya laris, gak ada masalah. Yang dianjurkan disembunyikan adalah ibadah. Misal, alhamdulillah hari ini saya bisa puasa. Alhamdulillah saya hari ini bisa berzikir 1000 kali. Alhamdulillah saya yatim anak yatim. Itu tidak boleh. Kebaikan itu jangan ditampakkan tapi Tapi kalau ya alhamdulillah hari ini dagang saya habis. Alhamdulillah hari ini omsetnya sekian. Boleh atau tidak? Boleh, karena itu bukan ibadah. Jadi kalau bukan termasuk kebaikan dan ibadah, ingin menunjukkan kebahagiaan lalu kita tulis status, tidak masalah. Tapi kalau ibadah, kebaikan yang harusnya kita berikan kepada Allah, hanya kita berikan kepada Allah, bukan kepada manusia, maka sebaiknya disembunyikan. Saya kira demikian, saya tidak bisa jawab semua pertanyaan, karena saya ada kajian lagi di tempat lain. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.